Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di sini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irfan Wihardianto, bekerja sebagai auditor muda di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Baiklah, tujuan kita berkumpul di sini adalah kita akan sharing dan diskusi tentang apa itu gratifikasi. Baik, para master, izinkan saya untuk share screen. Oke, sudah terlihat. Di sini saya mengungkapkan tagline gratifikasi antar korupsi. Mengapa demikian? Nah, karena gratifikasi ini termasuk dalam 7 jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Nomor 20 Tahun 2001. Di antaranya adalah selain gratifikasi ada kerugian negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Ini kita lewati saja. Nah, pengertian gratifikasi dalam artian luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Ini berdasarkan penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbedaan gratifikasi dan suap menurut 3 pakar hukum, yang pertama menurut Profesor Dr. Edi Omar Syarif SHMH, suap ada meeting of mind, sedangkan gratifikasi tidak ada meeting of mind. Yang kedua, pengertian yang diungkapkan oleh Joko Saroko SHMH. Suap adalah perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind telah dilakukan. Sedangkan gratifikasi, pelaporan ditekankan pada kesadaran, seperti konsep self-assessment di perpajakan. Yang terakhir, menurut Dr. Andes Adami Jazawi SH, suap niat jahat atau mens reanya telah ada saat menerima, sedangkan gratifikasi, niat jahat atau mens rea dianggap ada setelah 30 hari kalender. Mari kita pahami perbedaan tipologi pemerasan, suap, dan gratifikasi. Pemerasan, yaitu ada permintaan sepihak dari penerima atau pejabat, bersifat memaksa, menyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Suap itu ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Contohnya adalah pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Sedangkan gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat menanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya adalah pengusaha memberikan hadiah voucher belanja pada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Kita lewati. Nah, ciri khas gratifikasi yaitu terkait jabatan dan posisi, tidak meminta, tidak mempengaruhi putusan untuk berbuat atau tidak berbuat, bersifat inventif atau ijon, tidak malu menerima, dianggap rezeki, dan terakhir disamarkan dalam kebiasaan, budaya, praktek bisnis as usual. Landasan hukum gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12B dan pasal 12C.
Dan kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 16. Nah, Undang-Undang mengenai gratifikasi, Pasal 12B dan Pasal 12C, itu dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika menerima gratifikasi, yaitu ada dua, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, ketika penerimaan gratifikasi ini tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi, ancamannya adalah pidana penjara 4 tahun sampai dengan seumur hidup dan denda 200 juta sampai 1 miliar. Sedangkan apabila penerima gratifikasi dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi, ada pengampunan. Nah, kategori gratifikasi itu ada dua, gratifikasi dianggap dengan suap dan gratifikasi dengan tidak dianggap suap. Seperti apa penjelasannya? Nah, siapa yang wajib melaporkan gratifikasi? Yang pertama adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara berdasarkan pasal 1 ayat 2, angka 2, Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, dan pasal 122 Undang Nomor 5 tahun 2014, yang dimaksud penyelenggara negara adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, terus menteri, gubernur, hakim, duta besar, presiden, direksi komisaris BUMN, pimpinan Bank Indonesia, jaksa, pendidik, panitera, dan pemimpin dan bendahara proyek dalam konteks kekinian, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, panitia penerima barang, termasuk kualifikasi penyelenggara negara. Kemudian yang kedua adalah pegawai negeri. Siapakah pegawai negeri menurut Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dengan dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Yang kedua adalah pegawai negeri sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Yang keempat adalah orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Yang kelima adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, tujuan pemberian gratifikasi itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah mempercepat waktu pengurusan, itu 46,85%. Tidak ada tujuan tertentu, 28,67%. Waktu pengurusan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan, atau biasanya sih ini adalah uang terima kasih, sekitar 18,18%. Menghindari perlakuan semena-mena dari petugas layanan, biar diistimewakan, yaitu sekitar 3,5%. Sedangkan meluluskan pengurusan hanya sekitar 2,80%. Nah, praktek pemberian atau gratifikasi adalah wajar dan netral berdasarkan sosiologis, misalnya pada saat peristiwa keagamaan, yaitu Idul Fitri, Natal, terus tradisi pernikahan, khitanan, duka cita, atau kelahiran. Sedangkan pada pergaulan itu pada saat pemberian ulang tahun, bingkisan pada sakit, naik jabatan, atau rumah baru. Perlakuan terhadap gratifikasi itu ada dua, ditolak atau menerima. Ketika ditolak, apabila itu sudah dianggap suap dan diberikan langsung. Ketika menerima, itu terpenuhnya keadaan tidak dapat menolak. Itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Wajib langsung dilaporkan ke KPK, tidak wajib dilaporkan pada KPK,
berdasarkan pedoman pengendalian gratifikasi Surat KPK nomor B strip 143 tahun 2013 dan pelaporan internal kedinasan. Nah, di sini mari kita lihat gratifikasi jenis suap, yaitu kita harus tolak. Kalau bisa, kalau tidak bisa ditolak, laporkan. Contohnya apa? Uang ucapan terima kasih, hadiah yang diberi kaitan dengan pekerjaan, fasilitas dan uang saku dari rekanan. Terus fasilitas yang tidak relevan dengan penugasan dari instansi. Yang kedua, gratifikasi dalam kedinasan. Boleh diterima dan harus dilaporkan. Itu seperti fasilitas, akomodasi, dan uang saku dari rekanan berdasarkan penugasan resmi dari instansi. Yang kedua adalah door prize, cindera mata, dan sejenisnya yang diterima saat menjalankan penugasan resmi dari instansi. Yang ketiga adalah bukan gratifikasi, boleh diterima dan tidak harus dilaporkan. Yang pertama adalah diskon dan bonus pembelian yang berlaku untuk seluruh masyarakat atau untuk semua pegawai berdasarkan perjanjian resmi antar lembaga. Yang kedua, door prize dan sejenisnya yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Yang ketiga, makan dan minum yang diterima oleh seluruh peserta kegiatan. Pembatasan nilai wajar itu ada 4 kategori, itu hanya berlaku untuk peristiwa kondisi tertentu. Nilai wajar dihitung dengan bantuan metode EAL dan turunannya, terus diatur sebagai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan yang terakhir adalah untuk fleksibilitas nilai diatur di peraturan KPK. Nah, batasan nilai wajar pada peristiwa khusus itu adalah 1 juta per pemberian, misalnya untuk terkait musibah atau bencana. Kemudian seperti penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, nilainya dibatasi 1 juta per pemberian. Untuk pemberian sesama rekan kerja paling banyak dalam bentuk uang, batas maksimal pemberian tertentu dengan total adalah nilai 200 per pemberian dalam 1 tahun. Itu maksimal 1 juta dari pemberian sama. Dan terakhir, misalnya sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi dan ulang tahun tidak berbentuk uang, paling banyak dengan batasan 300.000 per pemberian, dan total pemberian dengan batas nilai 1 juta dalam waktu 1 tahun dari pemberian sama. Nah, tadi kita sudah mengungkapkan bahwa gratifikasi harus dilaporkan. Bagaimana alur pelaporan gratifikasi? Yang pertama, laporan disampaikan tertulis dengan formulir pelaporan gratifikasi yang telah dibuat. Terus, penerima gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima gratifikasi. Kemudian selanjutnya, KPK melakukan analisa dan klarifikasi terhadap laporan gratifikasi tersebut. Setelah dianalisa, pimpinan KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi. Dan tindak lanjut status kepemilikan gratifikasi menjadi pelapor atau menjadi milik negara. Nah, di sini KPK, sistem pelaporan gratifikasi sudah ada sistem online melalui aplikasi baik Android maupun iOS, yaitu gratifikasi online atau GOL. Itu dapat di-download. Nah, apa yang dimuat dalam GOL KPK ini adalah bagaimana cara kerja gratifikasi online GOL. Itu mudah, pelaporan melalui aplikasi langsung dan dokumentasi hanya melalui foto. Dan bagaimana menggunakan aplikasi online ini? Yaitu pelajari cara menggunakan gratifikasi online melalui video guide yang ada dalam aplikasi tersebut dan dapat mendownload beberapa panduan tentang gratifikasi. Nah, terima kasih. Demikian diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.